Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Haleluya. Kita sudah di awal tahun 2023. Kita ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak terlepas dalam hidup kita. Tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menolong kita. Kita percaya tahun yang akan kita jalani ini penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Semusim berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim sudah berlalu. Kasih-Mu tetap abadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu menyertai kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan abadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hidupku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Untuk ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Para penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa hingga kita ada sampai saat ini.
Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah terlepas dalam hidup kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Inilah ucapan syukur dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku berkehidupan dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, buat penyertaan-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa, nyata dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh ada hingga sampai saat ini, di awal tahun 2023 ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Satulah yang kami percaya bahwa ketika tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menolong kami, tahun yang akan kami jalanan ini juga Tuhan yang akan menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan saat sore hari ini Tuhan, Tuhan mempertemukan kami satu dengan yang lain di rumah-Mu Tuhan. Dengan kerinduan untuk menaikkan setiap ucapan syukur, puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi setiap hati, pikiran, kehidupan kami, agar kami dengan bebas, dengan leluasa dalam kami memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Nah, saya mohon kasih salam kiri kanan, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus menyertaimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau lanjut dengan pujian. Oleh darah anak domba, keselamatan telah terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena tadi lepaskannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tadi lemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tadi lemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, apa Bapak Ibu Saudara? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Oleh kesaksian kita, kuasa iblis dikalahkan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan malu-malu untuk bersaksi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu percaya ada kuasa dalam darahnya? Haleluya, kita mengangkat pujian ini. Ada kuasa dalam darahnya. Saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri.
darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat itu sangat berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat hidupmu sangat berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekali lagi katakan saya bebas, sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya, haleluya. Kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur lamanya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya, selalu menjaga kami Tuhan, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan kasih Kristus, Badui masuk dalam doa untuk firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Gembala. Haleluya Tuhan. Inilah menjadi pengakuan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bangga, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan kami. Allah yang setia dan mengasihi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus buat 1 tahun yang telah kami lewati. Dan tahun ini Tuhan kami mau berjalan, melangkah bersama dengan Engkau. Melalui firman Allah Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau berbicara kepada kami sekalian di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi maksud isi hati-Mu Tuhan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan. Biarlah Engkau nyatakan sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa pengurapan Roh Kudus. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuasailah setiap ruangan hati kami dan juga pikiran kami serta tempat ini Tuhan. Sehingga benar-benar ruangan ini Tuhan menjadi ruangan yang kudus. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat dinyatakan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berada di minggu kedua tahun 2023. Barangkali kalau ada yang baru ketemu saya dalam tahun ini, tidak salah saya menyampaikan selamat tahun baru 2023. Semoga semangat kita, kasih kita, iman kita selalu diperbarui oleh Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan
dengan judul tema Jangan Meniru yang Jahat. Apa temanya Bapak Ibu? Jangan meniru yang jahat. Kenapa kok tidak boleh niru yang jahat? Di mana ayat dasarnya yang mengatakan jangan meniru yang jahat? Mari kita jumpai 3 Yohanes 1 ayat 11. Artinya suratan Yohanes yang ketiga, pasalnya 1 karena cuma 1 pasal, ayatnya berapa? 11 ya. 3 Yohanes 1 ayat 11. Mari kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Nah, ini ada ayatnya tak? Janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Aja sok tiru-tiru sing elek. Tirulah yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Makasih. Silakan duduk. Ya, sekali lagi firman Tuhan menasihati saudara dan saya, jangan meniru yang jahat. Tirulah yang baik. Jadi dalam minggu kedua tahun 2023, pesan firman Tuhan, ojo sok tiru-tiru sing elek. Tirulah hal yang baik saja. Pertanyaannya adalah mengapa? Firman Tuhan mengingatkan saudara tidak boleh meniru yang jahat. Ada beberapa alasan, saudara. Apa alasannya? Jenengan kula kok mboten angsal niru-niru sing elek. Yang pertama, saudara, katakanlah saudara jadi Kristen sudah puluhan tahun aktivis, bahkan ikut melayani dan sebagainya. Tapi kalau saudara tetap berbuat jahat, ngelakuke sing elek-elek, firman Tuhan bilang, yang jahat itu bukan dari Tuhan. Coba kita pelajari ulang itu ayat Mas 3 Yohanes 1:11. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah niru yang jahat, melainkan yang baik. Terus barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Walaupun saudara wis regep nang gereja, aktivis melayani, nek saudara berbuat jahat, saudara bukan berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Walaupun dia aktivis, katakanlah punya jabatan dalam gereja, tapi kalau dia berbuat jahat, dikatakan di sini, dia tidak pernah melihat ataupun mengenal Allah. Ingat enggak itu di Matius 7 ayat piro itu? 23. Enyahlah daripadaku karena kamu pembuat kejahatan. Loh, padahal orang itu argumentasinya hebat sekali loh. Aku sudah nubuat, aku ngusir setan, aku melakukan mujizat demi namamu. Tapi kalau dia berbuat jahat, Tuhan nyahlah karena kamu pembuat kejahatan. Jadi inilah alasan utama kenapa saudara dan saya tidak boleh niru atau melakukan yang jahat. Iya. Allah kita baik kok.
Ada ayat yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, pokok anggur sing apik, bibit unggul. Nah ini pasti ranting-rantingnya nanti akan baik. Nah, kalau saudara melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan yang baik kok. Air itu bisa dilihat, air yang jernih, yang baik atau air yang jelek. Itu bisa dilihat dari sumbernya itu mana kok. Biasanya itu ya sumber sing apik, mengeluarkan sing apik. Coba itu Yakobus 3 ayat 11 dan 12 bisa dibaca itu. Yakobus 3 ayat yang ke-11 sampai 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, semua tergantung sumbernya. Lainnya saudara melekat sama Tuhan, sumbernya dari Tuhan, pasti mengeluarkan yang baik kok. Ya, tidak ada itu air tawar kok mengeluarkan yang pahit itu, enggak ada. Pohon dikenal dari buahnya itu. Buahnya apa? Itu menunjukkan pohonnya. Nah, buahnya apel ya dari pohon apel tau jelas. Buah durian ya jelas dari pohon durian kan. Nek saudara berbuat jahat, sumbernya tekongan dia. Sumbernya tekongan dia ya bapak-bapak itu. Nek berbuat jahat sumbernya tekongan dia. Jawaban sendiri kan. Ya. Jadi inilah sebabnya kenapa kita enggak boleh meniru, berbuat jahat, karena dari perbuatanmu dilihatlah sumbermu itu siapa. Nah, kalau dekat sama Yesus, dia pokok anggur yang benar, dia pasti akan menghasilkan buah yang benar. Nek buah yang ora bener, yang jelas itu tidak bersumber sama Tuhan Yesus. Mbah njukuk sumber teko ngendi. Ya, alasan kedua adalah kita ini hidup di akhir zaman tuh hidup di persimpangan jalan, saudara. Persimpangan jalan maksudnya bagaimana? Alkitab mengatakan yang jahat akan tambah jahat, yang baik akan tambah baik. Coba lihat ayatnya. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, kita itu hidup di persimpangan jalan. Alkitab mengatakan yang jahat akan tambah jahat. Yang baik akan tambah baik. Yang suci tambah suci, yang cemar tambah cemar. Nah, awake dhewe iki berdiri di atas simpangan jalan. Jahat tambah jahat, baik tambah baik. Nah, sekarang kita harus menentukan sikap. Nek awake dhewe mengambil sikap cenderung kepada yang jahat, katakanlah yang jahat itu saya taruh sebelah kiri, saudara cenderung kepada yang jahat, berada di posisi sebelah kiri, Anda akan digeret kepada arus jahat tambah jahat. Sebaliknya, kalau engkau mengambil posisi arus yang baik, katakanlah misalnya baik di sebelah kanan, saudara akan digeret arus yang baik akan tambah baik. Ya, jadi mulai sekarang harus bisa tentukan orang Kristen. Arus mana yang akan saudara ikuti.
Yang jelas dunia akhir zaman memang akan tambah jahat. Satu ayat pendukung lagi, 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, orang jahat dan penipu akan tambah banyak dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah zaman yang kita alami. Mula jangan suka tiru-tiru atau mengambil posisi cenderung memilih tempat yang jurusannya tambah jahat. Nanti kau akan digeret ke arus yang jahat. Sekali lagi, orang jahat tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Iya. Alasan ketiga, logikanya memang saudara, meniru yang jahat itu lebih gampang daripada meniru yang baik. Ini logikanya gitu, memang lebih gampang meniru yang jahat daripada yang baik. Kalau yang namanya jahat, nesu, jengkel, ngamuk, itu enggak usah belajar. Saudara. Itu anak kecil, bayi saja sudah bisa kok. Coba itu ya, misalnya, maaf, anak bayi yang masih menyusui. Seandainya dia terlambat dikasih minum, bayi batita itu ya, itu egosentris, egoisnya itu kuat sekali. Dia itu minta semua orang, khususnya ibunya, mamanya itu fokus sama dia. Seandainya kok dia telat tidak dikasih minum, dia nangis, suwi ora kei minum saya keras. Nah, mungkin ibunya kayak ora kober, kayak ngumbahi apa kayak masak gitu ya, ditaruh di bok, ibune wis kober, si bayi ini lalu dikasih minum sama ibunya. Nek sudah rada lama protes jengkel, tidak sedikit bayi itu bisa ngeletak gigit puting susu ibunya ini. Sing ngajari sapa ta? Ora ana sing ngajari. Bayi saja bisa ngamuk itu loh. Bisa protes gigit puting susu ibunya itu cokot sampai ibunya ngregesi. Itu salah satu contoh bahwa yang jahat itu ora sah dilatih, ora sah diajari. Iku iso datang dengan sendiri. Dan biasanya memang itu, hukumnya di dunia itu yang jahat, yang elek itu lebih gampang tumbuh. Contohnya ya, kalau rumput liar itu loh, kok bisa tumbuh di mana-mana gitu ya. Sementara tanaman yang digadang-gadang, dikudang-kudang men iso tumbuh subur, iku dikalahno karo rumput liar. Sekarang petani mulai rada pinter ya. Men ora kakean matun terus beduli suket. Misalnya arep nandur lombok. Tanahnya wis diuntuk-untuk, dikudungi plastik. Terus dikai bolongan-bolongan tempat bibit lombok. Perlunya apa? Yang tumbuh hanya bibit lombok itu, sing bolong. Rumput liar supaya ya enggak tumbuh. Itu pun tetap bisa tumbuh. Rumput liar itu gambaran kejahatan. Itu gampang sekali tuh. Rumput liar itu loh.
Lah wong ning ngene rumah tingkat dekcor saja itu iso tukul kok. Nah, coba saudara nanam lombok di dekcor ora lemah, ora mungkin tumbuh. Alkitab juga memberi contoh gitu. Lawang di ladang gandum saja bisa tumbuh lalang. Ya, ada tak ayatnya? Kita baca itu. Matius 13, 27 sampai 30. Matius 13 ayat 27 sampai 30. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut? Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ya, dalam perumpamaan gandum dan lalang, tanah itu ditaburi benih yang baik, gandum. Lah kok bisa di tengah ladang gandum itu tumbuh lalang? Ini gambaran bahwa yang jahat itu lebih mudah tumbuh. Petani ini sampai bingung, protes karo bos tuan tanah, "Tuhan, dulu kan Tuhan kasih benih yang baik, kan? Gandum kan? Iya. Loh kok sekarang di tengah-tengah gandum bisa tumbuh lalang tuh priye itu?" Tuannya bilang, "Ya itu bisa terjadi lah, yang nanam itu seteru kok." Siapa seteru? Seteru itu iblis. Kapan iblis menabur lalang hal-hal yang tidak baik? Ketika petani sedang tidur. Itulah sebabnya orang Kristen harus berjaga-jaga. Eling lan waspada, aja lena. Ketika engkau tertidur, engkau lengah, iblis gampang menabur benih lalang. Sehingga tanah hatimu tidak hanya gandum, ada juga lalang yang tumbuh. Ingat, yang namanya kejahatan, hal yang negatif, ora sah disinaui, iso datang sendirinya. Enggak perlu niru, itu bisa tumbuh. Dan biasanya pertumbuhannya lebih cepat. Paulus bilang apa? Ragi yang sedikit itu bisa menghamirkan seluruh adonan. Coba baca itu, Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ya, ragi sedikit loh. Bisa menghamirkan seluruh adonan. Ya, yang jahat itu lebih mudah mempengaruhi yang baik daripada yang baik mempengaruhi yang jahat. Itu misalnya ada buah ya, buah yang busuk. Tak campur nang ngene buah sing apik wae, men sing busuk itu jadi apik. Sulit terjadi, Saudara. Justru yang busuk itu akan nulari. Ya. Misalnya ada kates atau apel atau apa. Kok ono sing bosok sithik padahal mau dimakan besok. Orang njuk sesuk lah sing bosok iki dadi wutuh. Sulit terjadi. Justru biasanya kalau sing bosok sithik ora dikerowok, ora dibuang. Itu besok sudah busuk semua. Karena apa? Sifat yang negatif, yang busuk itu lebih gampang menular
Jadi itu alasan kedua kenapa kita tidak boleh meniru yang jahat. Terus bagaimana caranya sih agar saudara dan saya tidak ketularan hal-hal yang jahat? Bagaimana caranya? Satu, supaya saudara tidak ketularan yang jahat, yang pertama jaga pergaulan. 1 Korintus 15:33, jaga pergaulan. 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jangan tersesat, ojo kleru loh. Kalau saudara tersesat, bisa ndak masuk surga. Nek perjalanan sesat di dunia sih bisa dibaleni. Tapi nek perjalanan ke akhirat, sekali tersesat engkau akan menyesal, engkau tidak bisa sampai tujuan. Janganlah tersesat. Kenapa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terjemah lama mengatakan pergaulan yang jahat itu ya merusak kelakuan yang baik. Jadi bagaimana caranya saudara supaya tidak ketularan yang jahat? Hindari pergaulan yang salah. Hati-hati dengan pergaulan yang jahat. Dengan pergaulan ini, dalam perjanjian lama diingatkan, supaya orang percaya itu menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ulangan 7, 1-4. Ulangan 7 ayat 1-4. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Tumpas sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan janganlah engkau mengasihani mereka. Jangan mengasihi mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Jangan asimilasi, kawin dan mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Anakmu yang perempuan aja kekno karo mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ya, jangan ngambil anak perempuan dari kelompok orang-orang jahat itu. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ya, ini nasihat firman Tuhan. Israel nak masuk tanah Kanaan, Tuhan sudah menumpas, orang-orang harus ditumpas baik, semua habis, dan jangan mengadakan perjanjian. Perjanjian apa saja itu, macam-macam ya. Janjian dagang atau apa, apalagi asimilasi dalam kehidupan nikah. Hati-hati. Saya seringkali gelo lihat jemaat dari kecil dinik-nik jadi cah sekolah minggu, jadi kaum muda, jadi aktivis, wis maju-maju, sampai di pernikahan. Katanya mau menangkan mereka itu teori, prakteknya digeret. Apalagi kaum perempuan, anak-anak gadis hati-hati. Selamanya di pihak perempuan itu lemah. Nah, sudah dikawin dengan mereka, maunya itu mereka bilang aku gelem nang gereja. Awalnya diberkati bareng nang gereja, tapi setelah sebulan 2 bulan, apalagi lihat perempuannya sudah hamil, laki-lakinya mulai tinggalkan Tuhan dan ngajak anak perempuan, gadis anak Tuhan itu undur dari Tuhan. Ya orang gelem tak pegat deh, rugi kan. Wis hamil, wis opo, biasanya perempuan di pihak yang kalah.
Itu hati-hati. Ya, Paulus mengatakan antara terang dan gelap itu tidak bisa jodoh. Ya, lembu dan keledai tidak bisa dijadikan pasangan untuk membajak. Arep kawin ya kawin, nikah ya nikah, sudah saatnya. Tapi carilah orang yang seiman. Ya, kalau tidak mereka akan mempengaruhi engkau untuk undur dari Tuhan. Salomo ki raja sing apik lho, deket mbek Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi gara-gara pernikahan Salomo hari tuanya jauh dari Tuhan. Untung sebelum mati Salomo wis bertobat. Tapi Salomo sempat digeret itu. Saudara catat saja di 1 Raja-Raja 11 itu. Itu menceritakan Salomo pernah akhirnya tersesat katut sama sing wedok. Sehingga hatinya tidak tulus sama Tuhan. Mendatangkan murka Tuhan. Nah ini ya, bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak terseret yang jahat. Satu, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau iblis sudah masuk, dia selalu memengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang jahat. Oh, nek saya ini kok enggak tahu kok sing melu-melu apa misalnya mundi-mundi jimat-jimat, apa saya enggak kok. Saya juga enggak suka merdukun, berantun enggak. Saudara, memberi tempat kepada iblis itu tidak hanya pakai cara-cara gitu. Iblis itu kadang-kadang pakai cara yang halus. Nek wong Kristen wis suwi ikut Tuhan kok merdukun brang ya ora mungkin toh. Wong Kristen wis suwi ikut Tuhan kok duwe jimat-jibaran percaya tahayul brang ya ora mungkin toh. Iblis bisa masuk dengan cara yang lebih halus. Lebih halus bagaimana saudara? Ketika saudara dan saya mulai terpancing emosinya, sehingga engkau bisa marah, bisa iri hati, ini cara yang paling halus iblis masuk untuk mempengaruhi. Coba baca ayatnya Mazmur 37, ayat 7 sampai 11. Mazmur 37 ayat 7 sampai 11. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Ya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ingat, berhentilah marah, tinggalkan panas hati, emosi. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya ini pancingan iblis. Sudah dipancing emosinya sehingga engkau marah, ya, sehingga engkau akhirnya terjerumus dalam kejahatan. Terus. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iblis itu akan masuk, bukan hanya lewat duwe jimat, dukun. Lho nek Kristen wis suwi ora mungkin itu. Tapi ini cara yang halus loh. Kristen wis suwi, iblis masuk menyelinap dengan cara yang halus. Kepancing emosimu. Ketika engkau difitnah, ketika engkau diperlakukan yang tidak adil, ketika engkau di pojok-pojoknya, nafsu daging kita timbul. Engkau jadi marah. Ya, pada waktu engkau marah, itu berarti engkau sedang memberi celah iblis bisa masuk.
Ya, di sini dikatakan jelas sekali. Ayat 8, berhentilah marah, jangan nuruti nafsu, jengkel, ngamuk. Tinggalkan panas hati. Ya, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, ini cara iblis menyelinap. Kristen wis suwi, pendeta hamba Tuhan nek ora hati-hati kepancing dengan ini, emosi. Ya, marah, ngamuk. Nah, ini kejahatan mulai masuk, iblis mulai masuk. Ya. Itu si sulung yang tadinya membantu bapak sregep barang. Akhirnya ndak masuk ke ruang pesta. Karena apa? Jengkel, marah. Marah karo bapake. Marahe kena apa? Si bungsu iki wis merusal barang kok ditampani karo bapake. Dia marah. Dan gara-gara marah inilah dilanjelegot sehingga tidak masuk ke pesta perjamuan. Ya. Berikutnya lagi, selain marah bisa memberi kesempatan iblis masuk, iri hati. Iri hati ini celah bagi iblis bisa masuk. Iblis bisa masuk lewat celah iri hati ini. Coba kita baca ayatnya, Mazmur 73. Ayat 2 sampai 5. Mazmur 73 ayat 2 sampai 5. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya. Aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris. Pemazmur bilang nyaris kepleset jatuh. Gara-gara apa? Aku cemburu. Cemburu atau iri. Iri karo sapa? Para pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Ketika melihat orang fasik, orang jahat, kok kaya diumbar, dikai ajang sing ngombo. Dia melakukan aktivitas kejahatan macam-macam, kok ora dikeplak karo Tuhan. Kok ora ketangkep polisi. Ya. Kok malah mereka itu kayaknya sukses loh. Sing korupsi, manipulasi data, sing ya gawe investasi bodong bareng ngono minggat, kok iso lolos. Ketika aku melihat itu aku jadi cemburu, aku jadi iri, aku jadi jengkel. Kok Tuhan iki ora ndang wong sing keplaken ngono lho. Kok dia hidup malah dikatakan tambah gemuk sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka itu sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Sing diapusi iki tambah melarat, sing ngapusi saya lemu. Ora tahu kecekel. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lah, ketika kita mulai cemburu, iri terhadap orang-orang itu, itulah saatnya iblis pasang jebakan. Akhirnya apa? Wah nek ngono ya amur sing kaya kae wae. Seperti pepatah pujangga dua Allah zaman edan, nek orang edan ora keduman. Lah nek sing ora duwe iman ya terus melu ngedan sisan lho. Karuan. Nah ini jebakan iblis.
Hati-hati, saudara tidak perlu iri. Si sulung ora mlebu pesta perjamuan gara-gara iri. Marah karo bapake karena dia iri terhadap adiknya yang wis merusal kok ditompo. Nah ini saudara, jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis. Biarkan saja. Sing penting awake dhewe ngurus awake dhewe. Ya, satu kali nanti yang berbuat jahat pasti akan dibinasakan. Kaya dengan perumpamaan ladang dan gandum. Ya. Si lalang itu dikatakan nanti akan dikumpulkan berberkas-berkas lalu dibakar di api. Sekarang itu memang masih tumbuh bersama lalang dan gandum. Karena Tuhan masih biarkan. Ora sah jengkel, ora sah iri. Kondak malah kepleset, saudara berbuat niru kejahatan mereka. Ya, biarkan saja pengadilan Tuhan yang terjadi. Yang penting pelihara hatimu. Jangan sampai kemasukan racun roh kejahatan. Apakah itu iri, benci, kemarahan, jangan. Jaga hatimu. Hati itu sumber. Karena hatimu bersih, perkataanmu akan bersih. Hatimu, pikiranmu bersih, kelakuanmu akan kelakuan yang baik. Ingat, satu kali semuanya akan diadili. Sekarang mereka bisa lolos, biarin. Tapi satu kali di hadapan Tuhan tidak ada yang akan lolos. Kita tundukkan kepala. Selidiki aku, lihat hatiku. Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan lihat isi hatimu, Tuhan lihat kesungguhanmu. Sore ini ngomong sama Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Kalau terselip pikiran jahat, kalau terselip jalan-jalan yang sesat dan keliru, Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Firman Tuhan sudah berpesan, jangan niru yang jahat. Karena orang jahat pasti akan diadili dan dibuang ke dalam neraka. Memang kejahatan itu lebih gampang ditiru daripada kebaikan. Tapi kami tidak mau niru yang jahat. Karena orang jahat pasti akan dihukum. Tolonglah kami supaya kami selektif dalam pergaulan. Supaya tidak tersesat, terjebak dalam pergaulan yang salah. Tolong kami supaya kami tidak memberi kesempatan sama iblis. Iblis bisa masuk dengan cara yang halus. Mungkin kalau masalah dukun, jimat, tahayul, kami tidak lakukan itu. Tapi iblis pakai cara yang lain. Dia menaburkan kebencian, marah, iri hati. Khususnya ketika melihat orang-orang jahat tidak pernah tertangkap. Mereka gemuk, mereka makmur, mereka keberkatan. Kami marah
Kami iri, kami protes. Kenapa itu yang jahat bertumbuh dengan baik? Pesan firman Tuhan supaya kami hati-hati. Tidak terpancing dalam emosi ini. Karena setan akan masuk menguasai ketika hati kami terbuka untuk iri, terbuka untuk kemarahan. Iblis mulai menyelinap masuk dan mengendalikan hidup kami untuk melakukan kejahatan sama seperti mereka. Roh Kudus bantu kami, tolong kami Tuhan. Kami hidup di persimpangan jalan. Di antara yang jahat akan tambah jahat. Mampukan kami berdiri, memihak, berada di arus yang benar. Bersama Yesus, pokok anggur yang benar. Biar kami melekat di dalamnya. Supaya kami tambah hari, tambah dikuduskan, tambah dikuduskan. Klimaksnya kami akan sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain. Hanya mungkin kalau pada tahun baru kemarin saudara belum sempat mengambil ayat, minggu kedua ini masih diberi kesempatan, saudara ngambil ayat mas. Ambil dengan percaya, yakin. Itu pesan Tuhan. Doakan terus pembangunan rumah Tuhan. Sampai selesai nanti. Saudara bisa menginvestasikan tenagamu, waktumu, hartamu untuk pembangunan rumah Tuhan. Investasi. Himpunkan harta di sorga. Tidak ada pencuri, tidak ada ngengat, gegat dan karat. Di dunia ini banyak investasi bodong. Tapi ya masih banyak yang senang invest yang kayak gitu. Kalau dijak investasi untuk rumah Tuhan yang jelas-jelas ada pahalanya, masih terlalu banyak perhitungan ini dan itu. Doakan terus, Tuhan akan tolong sampai bisa selesai. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah semua usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal, limpahkan berkat supaya Tuhan dipermuliakan. Setiap korban anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, Tuhan menilai, mencatat, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus,
persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.